Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, Hanzalah, sang pengantin langit, adalah seorang sahabat Nabi yang dimandikan malaikat saat wafatnya, saat ia hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, itu merupakan suatu kemuliaan yang membanggakan. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat muslim, Hanzalah bin Abi Amir adalah salah satu syuhada Uhud atau orang yang meninggal saat sedang membela agama Allah dalam perang Uhud. Dalam sejarah Islam, namanya dikenal sebagai sahabat Nabi yang dimandikan langsung oleh malaikat. Ayahnya yang bernama Abu Amir pernah bertanya sebelum diutusnya Nabi menjadi Rasul tentang munculnya seorang Rasul. Dia menanyakan kepada para pendeta tentang ciri-ciri dan sifat-sifat Nabi supaya dapat mengenalinya jika Nabi itu muncul. Bahkan, dia memberitahukan kepada semua orang bahwasannya dia akan beriman kepada Nabi yang ditunggu-tunggu ini serta akan setia mengikutinya. Fajar pun menyingsing, lalu terbitlah cahaya Islam di atas jazirah Arab, menerangi alam semesta dengan keimanan serta tauhid ilahiyah. Dan saat itulah Rasulullah SAW diutus. Pada kenyataannya, Abu Amir bersikap hasud atau dengki terhadap Nabi dan tidak mau mengimani kerasulannya. Dia memendam rasa dengki dan benci terhadap Nabi. Namun, Allah yang menguasai hati hamba-hamba berkehendak membuka pintu hati putranya yang bernama Hanzalah agar mau menerima cahaya iman yang kemudian menanamkannya ke dalam hatinya. Hanzalah masuk Islam dengan hati yang dipenuhi keimanan. Ia merasa saat itulah kehidupannya baru dimulai. Ketika Hanzalah mendapati ayahnya amat membenci Nabi, dia segera bangkit untuk menyatakan secara terang-terangan bahwa penolongnya hanya Allah dan Rasul-Nya. Maka dia pun meminta izin kepada Nabi untuk membunuh ayah kandungnya tersebut, akan tetapi Nabi tidak mengizinkannya. Wajar jika Hanzalah mengambil sikap tegas demikian, sebab dia memahami betul firman Allah yang dibacanya. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Hanzalah menemani Rasulullah bagaikan sepasang mata yang selalu bersama, agar dapat mengambil petunjuk serta menimba ilmu dan akhlak beliau yang mulia. Kecintaannya selalu bertambah setiap hari sampai-sampai dia berharap bisa mengorbankan harta, jiwa, dan segala yang dimilikinya untuk membela Rasulullah. Sepenuh hati dia berharap Rasulullah memerintahkannya melakukan sesuatu yang dapat dikerjakan sendiri olehnya dalam sesaat. Saat Hanzalah butuh terhadap istri solihah yang bisa membantu dirinya melaksanakan perkara agama dan dunianya, Hanzalah pun menikah dengan Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pun menikah pada malam yang keesokan paginya terjadi perang Uhud.
Ia meminta kepada Rasulullah untuk bermalam dengan istrinya. Lalu Rasulullah mengizinkannya. Usai sholat subuh, bersiap-siap untuk ikut perang Uhud bersama Rasulullah. Kemudian dia menoleh kepada istrinya dan melakukan hubungan suami istri. Istrinya pun mengutus seseorang kepada 4 orang dari kaumnya dan meminta mereka untuk menjadi saksi bahwa Hanzalah sudah menyetubuhinya malam itu. Ketika hal itu ditanyakan kepadanya, maka istrinya menjawab, "Aku melihat langit seakan-akan terbuka, lalu dari celahnya masuklah Hanzalah. Kemudian langit tersebut tertutup kembali dan Abdullah bin Hanzalah menggantung kepadanya." Hanzalah segera menyandang senjatanya untuk bergabung dengan Nabi yang ketika itu sedang meluruskan barisan pasukan muslimin. Ketika pasukan kaum muslimin sudah mulai melancarkan serangan, Hanzalah berupaya menghadang Abu Sufyan, lalu dia menebas kaki kudanya hingga Abu Sufyan terjatuh. Namun salah seorang dari pihak musuh menyerang Hanzalah dengan tombak dan menewaskannya. Rasulullah bersabda, "Sungguh, aku melihat para malaikat memandikan jenazah Hanzalah bin Abu Amir di antara langit dan bumi dengan air awan atau hujan yang diletakkan di bejana besar terbuat dari perak." Abu Usaid As-Saidi menuturkan, "Lalu kami menghampiri Hanzalah dan kami melihat bagian kepalanya sudah basah dengan air. Kemudian aku menemui Rasulullah serta memberitahukan kepada beliau bahwa Hanzalah berperang dalam keadaan junub. Karena itulah anaknya disebut sebagai putra orang yang dimandikan para malaikat." Abdullah bin Az-Zubair berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda saat terbunuhnya Hanzalah oleh Syaddad bin Al-Aswad yang menyerangnya pada saat dia sedang berhadap-hadapan dengan Abu Sufyan bin Al-Harits. Sesungguhnya sahabat kalian, Hanzalah, dimandikan para malaikat." Lalu para sahabat selainnya menanyakan hal itu kepada istrinya. Lantas istrinya menjawab, dia sedang dalam keadaan junub saat memenuhi panggilan jihad. Kemudian Rasulullah bersabda, "Karena itulah dia dimandikan para malaikat." Demikianlah keadaan orang mukmin yang hatinya hidup, hingga dia dengan segera melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya tanpa ditunda-tunda sedetik pun juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan." Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit." Quran Surat At-Taubah ayat 38. Hanzalah radhiyallahu anhu pergi meninggalkan kita, meninggalkan darah yang harum, meninggalkan pelajaran tentang pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangunkan jiwa kita yang tertidur dan melecut semangatnya, mengajarkan bagaimana menunggang kuda-kuda yang syahdah dan membuang kuda-kuda khayalan. Perang telah usai. Para muhajirin berjajar menyaksikan saudara-saudara mereka yang telah membeli surga dengan jiwa-jiwa mereka. Mereka mencari sahabat-sahabat mereka yang telah gugur. Tangan-tangan mereka meraba-raba jasad Hanzalah yang berlumur darah. Mereka heran dengan tetesan air yang menempel di dahinya. Menetes dari ujung rambutnya mengingatkan pada air mata Jamilah yang bersedih. Tetesan air yang masih menjadi misteri tak terpecahkan oleh para sahabat. Seandainya mereka tidak mendengar sabda Nabi SAW, "Aku melihat para malaikat memandikan Hanzalah bin Abu Amir di antara langit dan bumi dengan embun di dalam bejana-bejana perak." Kabilah Aus, kabilah Hanzalah selalu membanggakannya. Mereka berkata, "Di antara kami terdapat seseorang yang dimandikan malaikat. Dialah Hanzalah bin Abu Amir. Di antara kami terdapat seseorang yang jasadnya dilindungi oleh lebah. Dialah Asim bin Sabit. Di antara kami terdapat orang yang kesaksiannya disamakan dengan kesaksian 2 orang. Dialah Khuzaimah bin Sabit. Dan di antara kami terdapat di mana arsy Allah Maha Rahman bergoncang karena kematiannya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz."
Jamilah terus mereguk kenangan akan pertemuan singkatnya yang terpatri dalam jiwanya. Senandung kasih abadi mereka berdua tidak mungkin dilupakan wanginya. Masih tercium di tempat tidurnya. Wajahnya terpampang di atap kamarnya. Setelah kedua matanya tentram dengan cahaya kematian syahid suaminya, dia masih membayangkan melihatnya di negeri langit. Jamilah masih menceritakan kepada para tetangga bahwa dia melihat Hanzalah sesaat sebelum malam pernikahannya. Bagaimana mimpi itu bisa menjadi kenyataan? Jamilah bermimpi melihat langit terbelah untuk Hanzalah. Maka dia masuk dan setelah itu langit pun menutup lagi. Sepertinya mimpi ini mengkhawatirkan Jamilah. Dia melihat mimpi itu membawa awan kelam dan ketakutan. Hingga dia meminta kepada 4 orang kaumnya untuk menjadi saksi bahwa Hanzalah telah benar-benar menikah dengannya. Siapa sangka bahwa mimpi yang dia takutkan membawa keburukan dan karenanya dia berantisipasi dari fitnah dan tuduhan, ternyata justru membawa kabar gembira dari langit dan memberikan kepadanya predikat istri seorang syuhada. Sahabat Muslim, demikianlah kisah sang pengantin, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hanzalah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang langsung dimandikan oleh malaikat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.